Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Indrawan dengan NPM 24106311100121 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Agama Islam, ingin memenuhi penugasan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Ahmad Muzaki, MPD. Menurut saya, filsafat pendidikan Islam sangat mempengaruhi praktik pendidikan karena di dalamnya menjadi dasar dalam menentukan suatu arah dan tujuan pembelajaran. Saya melihat bahwa pendidikan di madrasah atau pesantren tidak hanya berorientasi pada penyampaian ilmu, tapi juga pada pembentukan karakter melalui kebiasaan yang terus dilakukan. Pengalaman saya saat bersekolah di MTS Aliana menunjukkan bahwa pendidikan itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembiasaan membaca Al-Quran di lapangan, sholat berjamaah, serta sikap disiplin di kelas. Hal ini membuat saya memahami bahwa pendidikan Islam tidak hanya diajarkan, tetapi juga dibentuk melalui praktik langsung. Menurut Abu Dinata, pendidikan Islam itu adalah proses membimbing manusia agar terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang artinya, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Menurut Hasan Langgunung, pendidikan Islam menekankan pembinaan potensi manusia secara menyeluruh. Hal ini berarti pendidikan harus mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual secara seimbang. Adapun menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama berfungsi sebagai pembentukan sikap dan kepribadian peserta didik. Maksudnya, pendidikan Islam harus mampu mempengaruhi perilaku nyata, bukan hanya pemahaman teorinya saja. Dengan demikian, menurut saya memahami bahwa filsafat pendidikan Islam sangat berpengaruh dalam praktik pendidikan karena mampu membentuk karakter melalui pembiasaan dan pengalaman langsung. Menurut saya, filsafat pendidikan Islam dan Barat memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam sumber nilai dan tujuan pendidikannya. Pendidikan Islam berorientasi pada nilai ketuhanan, sedangkan pendidikan Barat lebih berfokus pada kemampuan rasional dalam manusia. Menurut George R. Knight, filsafat pendidikan Barat itu menekankan pengembangan rasionalitas dan kebebasan berpikir individu, yang artinya peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan mandiri dalam menentukan kebenaran. Adapun menurut Omar Hamali, pendidikan adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman belajar, yang artinya pendidikan Barat lebih menekankan pengalaman sebagai sumber utama pembelajaran. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, pendidikan dalam Islam ini tuh bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara dunia maupun akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki orientasi yang lebih luas, tidak hanya di dunia saja. Dari sini, saya mengambil bahwa kelebihan pendidikan Barat terletak pada pengembangan berpikir kritis, sedangkan pendidikan Islam unggul dalam pembentukan moral. Namun, keduanya juga memiliki kekurangan sehingga perlu dipadukan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa integrasi antara filsafat pendidikan Islam dan Barat sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang seimbang. Menurut saya, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menjadi dasar penting dalam mengembangkan kurikulum karena menentukan bagaimana pendidikan dirancang secara menyeluruh. Menurut Omar Muhammad Al-Tumi Al-Syaibani, pendidikan Islam itu mencakup aspek tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang saling berkaitan. Yang artinya, kurikulum harus dirancang secara sistematis dan tidak terpisah-pisah. Menurut Nur Muhajir, filsafat pendidikan membahas hakikat manusia dan ilmu sebagai dasar pengembangan pendidikan. Yang artinya, kurikulum itu harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang manusia dan pengetahuan. Adapun menurut Jamaluddin Anshok, pendidikan harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia. Hal ini berarti kurikulum tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi harus secara menyeluruh, seperti itu. Dengan demikian, saya memahami bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus mempertimbangkan tujuan, materi, metode, dan evaluasi secara terpadu agar menghasilkan pendidikan yang menyeluruh. Menurut saya, ontologi pendidikan Islam memberikan pemahaman tentang hakikat manusia yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Saya melihat bahwa manusia itu tidak hanya memiliki kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual. Menurut Al-Ghazali, manusia memiliki potensi akal dan hati yang harus terus dikembangkan melalui pendidikan, yang artinya pendidikan harus menyeimbangkan antara ilmu dan juga akhlak. Menurut Ibn Khaldun, pendidikan bertujuan membentuk peradaban melalui pengembangan manusia, yang artinya pendidikan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Menurut Fazlur Rahman, pendidikan Islam harus terus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar. Hal ini menunjukkan pentingnya relevansi pendidikan dengan kondisi modern. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa penerapan ontologi pendidikan Islam dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjaga keseimbangan antara ilmu dan nilai. Menurut saya, epistemologi pendidikan Islam sangat penting karena menentukan sumber dan cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi, ilmu dalam Islam harus terus berlandaskan pada tauhid. Artinya, semua ilmu harus terhubung dengan nilai ketuhanan. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu itu harus bersifat integratif antara agama dan sains. Maksudnya tidak boleh ada pemisahan antara keduanya. Menurut Amin Abdullah, pendekatan integratif dan juga interkonektif penting dalam pendidikan Islam. Hal ini berarti ilmu harus saling terhubung dan tidak boleh berdiri sendiri. Dengan begitu, saya dapat menyimpulkan bahwa epistemologi pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berilmu, beriman, dan mampu berpikir secara menyeluruh. Lalu menurut saya, aksiologi pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan dalam penerapan nilai karena masih banyak pendidikan yang berfokus pada teori dibanding praktik. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Islam. Menurut Imam Barnadib, nilai dalam pendidikan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Artinya nilai tidak cukup diajarkan, tetapi juga harus dipraktikkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memberi teladan dan membentuk karakter. Maksudnya, guru harus menjadi contoh bagi peserta didik. Adapun menurut Thomas Likona, pendidikan karakter itu harus efektif melalui kebiasaan dan lingkungan. Hal ini berarti nilai akan terbentuk melalui kebiasaan yang terus berulang ataupun monoton, seperti itu. Dan saya menilai bahwa pendekatan paling efektif adalah keteladanan, pembiasaan, dan juga lingkungan religius, karena ketiganya langsung membentuk perilaku peserta didik. Dengan begitu, saya juga dapat menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan Islam itu harus difokuskan pada penguatan implementasi nilai dalam kehidupan nyata. Lalu adapun
Menurut saya, program pendidikan Islam harus dirancang berdasarkan hakikat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, serta tujuan pendidikan untuk membentuk insan yang seimbang. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan harus membentuk kepribadian yang utuh, yang artinya pendidikan tidak hanya boleh fokus pada pengetahuan saja. Menurut Muhammad Arifin, program pendidikan harus dirancang secara sistematis. Maksudnya semua komponen itu harus saling terhubung. Dan menurut Suyanto, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini berarti program harus berkonstekstual ataupun terkini. Saya merancang program pendidikan karakter Islami berbasis pembiasaan dan teknologi yang berisi kegiatan pembelajaran di kelas, pembiasaan ibadah, serta penggunaan media digital untuk mendukung pembelajaran. Program ini juga dilengkapi evaluasi yang mencakup akademik dan akhlak. Dengan begitu, saya bisa membuat program pendidikan harus dirancang secara konkret dan menyentuh seluruh aspek manusia. Menurut saya, filsafat pendidikan Islam sangat mendukung sistem pendidikan yang adil dan inklusif karena menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata yang saya lihat, sekolah Islam saat ini mulai memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, menerima siswa kebutuhan khusus, serta menerapkan pembelajaran yang menghargai perbedaan kemampuan siswa. Menurut Nurholis Majid, Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Artinya, semua manusia memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Menurut Paul Ferrier, pendidikan harus membebaskan dan tidak menindas. Maksudnya, pendidikan itu harus bisa memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara. Menurut James Banks, pendidikan inklusif menghargai keberagaman peserta didik. Hal ini berarti pendidikan harus menerima perbedaan. Dengan begitu, saya bisa menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan menghargai perbedaan melalui praktik nyata di lapangan. Demikian jawaban yang bisa saya berikan terkait soal-soal yang diinstruksikan oleh Bapak Iqbal Ahmad Musaki. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun misinformation terhadap informasi yang telah saya berikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.